Halo kaum intelektual yang budiman, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian semua disehatkan dan dikuatkan dalam menjalani ibadah puasa pada hari ini. Ingat, jauhkan godin, dekatkan warteg bahari, jadikan basecamp per hari, dan selalu pertajam ibadah. Semoga berkah, amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Barak Estetik yang akan membahas alur cerita film estetik, menarik, asik, dan inspiratif. Pada kesempatan kali ini, saya Mimin Surimin akan membahas sebuah film yang berjudul A Tale of Two Sisters. Film asal Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2003 dan bergenre horor ini disutradarai oleh Kim Ji-won. Ini adalah film horor perdana buatan Korea Selatan yang ditayangkan di bioskop-bioskop di Amerika Serikat. Film ini terinspirasi dari dongeng populer pada masa dinasti Joseon yang berjudul Janghwa Honggeon-jeon yang telah diadaptasi ke beberapa film, dan di IMDb film ini mendapatkan rating sebesar 7,2. Wow, amazing sekali ya. Langsung saja tanpa banyak berbasa-basi lagi, jangan lupa siapkan Indomie, udut, dan kopi. Kita mulai alur ceritanya dan intro. Ini intro Barak Estetik. Barak Estetik. Barak Estetik. Adegan pertama terlihat di sebuah ruangan yang tampaknya seperti ruang isolasi rumah sakit jiwa. Ada seorang dokter yang sedang berusaha berkomunikasi dengan seorang pasien yang diantarkan perawat ke ruangan itu. Pasien itu seorang gadis muda yang selalu tertunduk dengan rambut yang menutupi wajahnya. Tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat wajahnya ketika si dokter menyuruhnya menceritakan apa yang terjadi pada keluarganya. Adegan lalu beralih ketika sebuah mobil sedang dalam perjalanan ke sebuah rumah di pedesaan. Mobil itu dikendarai oleh seorang supir yang membawa seorang pria berusia setengah baya dan dua orang gadis muda. Mereka akan pindah ke sebuah rumah baru di sana. Nama mereka adalah Suyeon dan Sumi. Rumah baru mereka ternyata berada di tepi danau yang memiliki dermaga. Mereka berlari ke dermaga itu, kemudian duduk di sana dan menikmati keindahan alam di sana, hingga ayahnya memanggil mereka untuk pulang. Rumah itu cukup tua dan terbuat dari kayu dengan banyak pintu geser dari kaca. Seorang wanita muda tiba-tiba muncul menyapa mereka dan menegur karena mereka tidak masuk menyapanya terlebih dahulu sebelum bermain di dermaga. Perempuan itu adalah ibu tiri mereka, Suyeon dan Sumi. Tampaknya tidak terlalu menyukai perempuan itu dan meninggalkannya. Lalu mereka berdua menuju ke kamar mereka di lantai 2. Hal pertama yang dilakukan Sumi di kamarnya adalah memperbaiki waktu jam dindingnya ke pukul 15.30, lalu membongkar tasnya dan mengeluarkan buku-buku miliknya. Ketika dia membuka lemari pakaian yang ada di kamar itu, di dalamnya berisi pakaian dengan warna dan motif yang sama persis. Seakan-akan dia tidak diizinkan untuk memakai model apapun, warna ataupun motif yang berbeda. Dia sangat-sangat terkejut. Mereka berempat lalu makan malam di ruang makan sambil berdiam diri. Perempuan muda itu mencoba membuka percakapan, tapi tampaknya tak ada yang tertarik menanggapinya. Suasana benar-benar muram. Dia menegur Sumi yang dianggap gegabah karena menyiapkan pakaian dalam ayahnya. Sumi balas menegurnya karena sudah berani mengusik barang-barang di kamar tidurnya. Dia lalu meninggalkan meja makan diikuti oleh Suyeon. Sumi meminta agar adiknya memberitahunya kalau perempuan itu mengganggunya. Jangan hanya diam saja. Bahkan si ayah pun tidak tidur sekamar dengan istri mudanya malam itu. Dia memilih tidur di kursi. Dan malam hari, Suyeon bermimpi. Ada yang membuka pintu kamar tidurnya. Begitu melihat barisan jari yang membuka pintu, dia membalikkan tubuhnya dan menutupi wajahnya dengan selimut. Ketakutan dia itu. Lalu selimutnya bergerak seperti ditarik dari bawah. Begitu
Ketika dia membuka mata, ternyata semua itu hanya mimpi dan pintu kamarnya masih tertutup rapat. Karena ketakutan, dia berlari ke kamar kakaknya. Sumi bertanya, "Ada apa?" Katanya dia menegur suara-suara dan ada seorang yang masuk ke kamarnya. Sumi memutuskan untuk turun ke lantai dasar dan menyelidikinya. Di ruang bawah, televisi menyala dengan layar semut buricak burinong. Tidak ada yang menontonnya. Dia melihat ayahnya tidur di kursi tamu dan memperbaiki selimutnya. Tiba-tiba ibu tirinya muncul dan memarahinya karena membangunkan ayahnya. Sumi tidak takut padanya dan melawan setiap perkataannya dan mengatakan kalau ia hanya turun untuk mengambil air minum. Di dalam kulkas, dia menemukan bungkusan yang berlepotan darah. Dia menjerit ketika membukanya. Isinya adalah burung peliharaan mereka. Ibu tirinya hanya duduk di depan televisi dengan layar statis itu atau buricak berinong. Tidak peduli dengan teriakannya. Saat itulah Sumi dan Suyon menyadari kalau ada yang aneh dengan ibu tiri mereka dan juga rumah itu. Mereka tidur bersama di kamar Sumi. Si Suyon tidak bisa tidur nyenyak. Dia diganggu mimpi buruk tentang seorang gadis kecil bersimbah darah yang berlari ketakutan dikejar-kejar seorang wanita. Ketika terbangun, dia melihat bayangan seorang perempuan sedang merangkak di balik kursi. Sosok itu tiba-tiba berdiri dan menunjukkan seorang perempuan berambut panjang, aut-autan dengan kepala tertekuk ke samping. Dia tidak berjalan, tapi melayang dan dia sedang menuju ke arah Suyeon yang terbelalak ketakutan. Lalu sosok itu menghilang begitu saja. Ketika Sumi terbangun, dia melihat pakaian dalam Suyeon berdarah dan mengira adiknya itu sedang menstruasi. Dia lalu mengambil beberapa pembelut dari kamar ibu tirinya dan membereskan sprei yang ternoda darah. Mereka mencuci dan menjemur sprei itu di halaman. Sumi lalu berjalan-jalan di hutan dekat rumah mereka dan tanpa sengaja menemukan sebuah pondok terlantar beratap melengkung dari kaca. Dia menemukan 2 buah tas koper dan membawanya pulang. Di dalam tas itu, dia menemukan berbagai perlengkapan wanita yang ternyata milik mendiang ibunya yang sudah meninggal. Juga beberapa foto lama milik ayah dan ibunya. Mereka juga menemukan beberapa aksesoris dan pernak-pernik milik ibu mereka. Saat itu, dia melihat bekas genggaman tangan yang membiru di lengan Suyeon dan menanyakan siapa yang melakukan hal itu padanya. Tapi Suyeon bungkam, alias diam saja. Sumi menyadari kalau ibu tirinya lah yang melakukan hal itu dan menentangnya. Mereka berdebat kalau Sumi harus menerima sebagai ibu tiri, suka atau tidak suka, sama seperti dia juga terpaksa harus menerima keberadaan mereka berdua sebagai anak tiri. Sumi tidak merasa takut, tapi menjadi lebih marah. Dia melempar cangkir teh ibu tirinya itu ketika ibunya akan menuang teh. Lalu mereka ke kamarnya dan menangis. Ayahnya berusaha untuk membujuknya, tapi dia tidak mau dibujuk. Malam itu, paman dan bibi mereka datang untuk makan malam bersama. Ibu tirinya menjamu mereka dengan banyak makanan dan berusaha terlihat ceria. Tapi wajah paman dan bibi Sumi pun terlihat sesuram wajah ayahnya. Hanya ibu tiri yang terus berceloteh, ngacublak ria, dan tertawa sendiri dengan candaan yang dibuatnya. Sementara yang lain terdiam dan tidak menanggapinya. Dia lalu terdiam dengan marah karena tak ada yang menanggapinya. Tiba-tiba, Mihe, bibi Sumi terjatuh ke lantai sambil menjerit-jerit dan meronta-ronta. Dia berkelonjotan di lantai sampai mereka berhasil memasukkan obat ke dalam mulutnya. Si ibu tiri menjerit melihat kejadian itu. Dalam perjalanan pulang, Mihe menceritakan pada suaminya kalau dia melihat anak perempuan meringkuk di bawah bak cuci piring dalam keadaan kotor belepotan. Dan mereka tidak tahu itu siapa.
Sin kembali ke rumah, si ibu tiri yang kecewa karena acara makan malam itu tidak berjalan sesuai yang direncanakannya, dia duduk termenung. Dia melihat ke arah laci di bawah bak cuci piring yang terbuka dengan sendirinya dan memperbaikinya. Secara tidak sengaja, dia mengintip ke bawah bak cuci piring dan ternyata kosong. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara gesekan dari arah meja makan. Ketika dilihat, tidak ada apapun di sana. Tapi dia melihat sebuah jepit rambut tergeletak di lantai. Tadinya jepit rambut itu tidak ada di sana. Dia memungutnya, tiba-tiba ada tangan yang terjulur dari bawah bak cuci piring dan menarik tangannya. Wow, merinding muringkak saya menontonnya. Dia menjerit lalu melihat sebuah sosok berpakaian hijau berdiri di hadapannya. Suaminya memberinya obat dan mengatakan kalau dia hanya berhalusinasi. Tapi si ibu tiri mengatakan kalau ada banyak keanehan yang terjadi di rumah itu sejak Sumi dan Suyeon datang. Suaminya berkata dia akan berkeliling untuk melihat sekitar rumah. Di teras depan dia melihat sangkar burung kenari kesayangan istri mudanya tergeletak di lantai. Di dalam, burung kenari itu sudah mati bersimbah darah. Suaminya lalu membawa sangkar itu untuk menyingkirkannya. Dia tidak melihat ibu tiri mengintip di antara semak-semak. Si ibu tiri yang marah kemudian datang ke kamar Suyeon mengetuk pintu yang ternyata dikunci di kamarnya. Tapi dia berhasil masuk karena mempunyai kunci serep dan masuk ke kamar si Suyeon itu untuk memarahinya. Di bawah selimut Suyeon ditemukannya bangkai burung kenarinya. Dengan marah, dia memukul Suyeon sambil menariknya turun dari tempat tidur dan menguncinya di dalam lemari sambil mencampakkan semua barang-barang milik mendiang ibunya ke dalam lemari. Suyeon yang panik menjerit-jerit sambil memukuli lemari. Ibu tirinya tidak peduli. Dia menyuruh Suyeon meminta maaf terlebih dahulu baru akan diizinkan keluar dari lemari. Dia tetap dikurung di dalam lemari tanpa ada yang tahu. Sumi merasa ada hal yang aneh dan berlari masuk ke kamar adiknya. Dia melihat kamar Suyeon berantakan dan adiknya tidak ada di sana. Dibukanya pintu lemari dan melihat Suyeon yang ketakutan di dalamnya. Dia memeluknya erat-erat dan mengeluarkannya dari sana. Sementara di halaman, si ayah menguburkan bangkai burung kenari di dalam sangkar. Sekilas, dia melihat bayangan istrinya di jendela. Tapi dia tidak yakin apakah istrinya itu mengetahui apa yang sedang dikerjakannya atau tidak. Kemudian ayahnya masuk ke kamar mereka dan memarahi mereka karena sudah berbuat yang aneh-aneh. Sumi berbalik memarahi ayahnya yang dianggap tidak peduli kalau ibu tiri mereka sudah menyakiti Suyeon yang terus-menerus. Ayahnya lalu memarahi Sumi karena menyebut-nyebut Suyeon. Suyeon sudah meninggal, kuatkan dirimu, jangan menyebut-nyebut hal itu lagi. Sumi terbengung sambil melihat ke arah Suyeon yang juga terbingung sambil menjerit-jerit mundur. Malam itu, ayahnya menelepon psikiater Sumi dan mengatakan kalau kondisi psikis anaknya itu semakin parah. Ternyata, Sumi sedang dalam perawatan dokter jiwa. Tiba-tiba Sumi terbangun dari mimpi dan mendapati kalau dirinya sendirian di rumah tua itu dan pintu dalam keadaan terpaku dari dalam. Dia mendengar suara Suyeon memanggil namanya. Dia berlari mencarinya. Sumi menemukan jejak berdarah di dalam rumah. Seakan-akan ada sesuatu yang berdarah telah diseret sepanjang koridor itu dan meninggalkan bekas. Dia menemukan bungkus besar di selasar, tempat jejak darah itu berakhir. Sambil ketakutan dia menyentuh bungkusan besar dari kain itu dan berusaha membuka ikatannya tapi tidak berhasil. Dia mencari-cari pisau di dapur tapi tidak ada. Ketika dia kembali ke tempat bungkusan itu berada, bungkusan itu sudah hilang, diseret ke tempat lain. Ternyata sudah berada di dalam lemari tempat menyimpan tumpukan spray. Tiba-tiba ibu tirinya muncul sambil membawa teko berisi air panas dan hendak menyiramkan ke arah Sumi. Sumi menghindar dan berhasil melukai tangan ibu tirinya dengan gunting. Tapi dia jatuh pingsan setelah kepalanya dipukul dengan keras. Ibu tirinya lalu menyeretnya ke tengah koridor lalu menyeret sebuah patung besar untuk dihantamkan ke kepala Sumi. Tapi perhatiannya teralih ketika pintu tiba-tiba terbuka dan ayah Sumi masuk. Dia melihat putrinya tergeletak di lantai bersimbah darah. Lalu ayahnya mengambil obat dari lemari dan membawanya ke si ibu tiri. Menyuruhnya minum obat agar sembuh. Tiba-tiba masuk seorang wanita muda berpakaian rapi yang berwajah seperti ibu tirinya. Ternyata
Selama ini Sumi mengalami halusinasi belaka. Dia tidak pernah bersama Suyeon atau berjumpa dengan ibu tirinya sama sekali. Sumi akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ibu tirinya menemuinya sebentar di kamar, tapi Sumi mencengkram tangannya sangat keras hingga ia harus melepaskan dengan paksa. Ayah dan ibu tirinya lalu pergi meninggalkan dia di sana. Sumi terduduk sambil meneteskan air mata. Ia terkenang pada masa lalu ketika pertama kali ayahnya membawa si ibu tiri ke rumah mereka dan memperkenalkannya sebagai istri mudanya. Wanita itu adalah seorang perawat yang juga bertugas merawat ibunya di rumah. Ibunya sedang sekarat, penyakitnya tidak bisa disembuhkan dan mampu menolak keinginan ayahnya untuk menikah lagi. Ibunya akhirnya bunuh diri dengan menggantung diri di dalam lemari pakaian di kamar Suyeon. Lalu tiba-tiba Sumi tersenyum ketika melihat Suyeon duduk di sampingnya di tempat tidur rumah sakit. Sementara itu, si ibu tiri ditunjukkan sedang termenung sendirian di rumah. Dia mendengar suara langkah kaki yang berlarian di lantai 2 yang seharusnya kosong. Dia naik untuk memeriksa dan melihat bayangan di balik gordeng. Ternyata tidak ada apa-apa di baliknya. Tapi pintu tiba-tiba terhempas hingga menutup dan suhu kamar terasa sangat dingin. Pintu lemari terbuka dan dia memeriksanya. Tiba-tiba muncul sebuah bayangan gelap dari tumpukan spray dan mengarah kepadanya. Dia duduk sambil merangkak mundur ketakutan. Akhirnya dia tewas dibunuh oleh hantu yang keluar dari lemari itu. Adegan kembali menunjukkan ketika Suyeon menemukan mayat ibunya yang tewas dengan menggantung diri di dalam lemari pakaian Suyeon. Suyeon yang ketakutan menarik-narik mayat ibunya dari dalam lemari, tapi lemari tua yang berat itu terjatuh dan menimpanya. Dia tidak bisa melepaskan diri. Ibu tirinya naik untuk melihat apa yang terjadi. Dia menemukan lemari pakaian yang terjatuh dan tangan Suyeon yang menggapai-gapai. Tapi dia tidak melakukan apapun untuk menolongnya, malah berjalan keluar kamar karena dia mengira kalau yang meminta tolong itu adalah si istri tua. Di tengah jalan dia berpapasan dengan Sumi yang menyuruhnya pergi dari rumah itu. Dengan marah ibu tirinya mengatakan bahwa Sumi akan menyesali hal itu kemudian hari. Sumi pergi dari rumah itu tanpa sempat melihat adiknya. Suyeon tewas karena tertimpa lemari pakaian. Dia baru kembali ke rumah itu lagi setelah ayahnya mengeluarkannya dari rumah sakit jiwa. Wow, plot twist yang membagoikan duniawi. Sedikit membahas dari cerita film A Tale of Two Sisters ini. Di awal-awal memang saya dibingungkan dengan film ini karena ceritanya yang begitu lambat, tapi di tengah-tengah mulai terlihat adegan-adegan spektakel yang membuat hati ini merasa terkejut sesekali karena banyak sekali adegan-adegan yang jump scare membagoikan pokoknya membagoikan banget spektakelnya. Dan sekian dari alur cerita film pada video ini. Salam pembagoyan duniawi.